Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Faris di FVG Review. Kali ini gue mau unboxing salah satu sepatu limited edition, bisa dibilang hyper limited lah, karena memang nggak banyak ya yang diproduksi oleh sepatu ini. Ini adalah sepatu teringan di seluruh dunia, seenggaknya untuk saat ini, yaitu Puma Ultra SL Superlight Collaboration atau X dengan Rimac. Nah, untuk Puma Ultra ini, Ultra SL ini diproduksi hanya 412 pasang di seluruh dunia. Oke, dan ini untuk boxnya warna hitam seperti ini. Di bagian atasnya ini bagian atas ya, karena bukanya seperti ini. Ini untuk di bagian atas dia ada logo Pumanya warna merah di sebelah sini, sama logo Rimac-nya atau Rimac atau apa ya gitu. Pokoknya tulisannya RIMAC, Rimac. Dan di bawahnya ada Ultra SL. Oke, terus di bagian sebelah sini di sini ada tulisan the fastest football boot meets the fastest e-car, lightweight for ultra acceleration and hyper speed. Jadi memang sudah dimention ya, dari boxnya juga sudah dimention bahwa sepatu ini adalah sepatu yang sangat enteng untuk untuk acceleration, untuk speed gitu. Terus di bagian sebelah sini dia ada logo Pumanya berwarna merah, sama ada keterangan untuk masalah size tab-nya ada di sebelah sini. Terus di bagian sini ada tulisan light equals fast, atau ringan sama dengan cepat gitu kan. Terus yang di bagian sininya dia sama kayak di bagian atas, ada logo Puma, ada logo Rimac, dan di bawahnya ada tulisan limited edition, karena memang yang tadi yang udah gua mention di awal, sepatu ini hanya dibuat sebanyak 412 pasang di seluruh dunia. Oke, langsung aja untuk unboxingnya. Di bagian dalam di sini untuk kertasnya ini, kalau lu bisa lihat di sini ada logo Puma dan ada logo Rimac ya untuk kertasnya. Terus ini adalah sepatunya. Sepatunya kita keluarin dulu. Terus apaan aja sih yang lu dapat? Ya lu dapat cuma sepatunya sama boxnya aja. Sayangnya dia nggak ada ekstra apapun di dalamnya. Padahal ini harganya lumayan mahal. Bukan lumayan mahal, mahal banget kalau gue bilang untuk ukuran sepatu bola ya. Untuk ukuran sepatu bola ini mahal banget. Cuman sayangnya lu nggak dapat apa-apa, nggak ada ekstra apa kayak gitu. Maksudnya kayak string bag atau extra insole atau extra laces, itu nggak ada. Jadi ini emang bener-bener cuman sepatu aja. Bentar ya, gue keluarin dulu. Terus oh ya, buat kalian nih yang belum tahu Rimac itu apa sih? Rimac itu adalah pabrikan otomotif untuk mobil ya, untuk mobil bukan motor. Pabrikan otomotif yang base-nya itu di Kroasia. Dan untuk sepatu yang ini collaboration dengan Rimac C2 atau Rimac C2 gitu kan. Itu dia bukan sekedar mobil biasa, tapi dia electronic car atau mobil dengan tenaga listrik ya. Jadi bukan bensin, udah bukan bensin lagi, dia listrik tapi hypercar nih. Jadi udah bukan supercar lagi, dia hypercar, udah yang mobil paling kenceng lah istilahnya. Oke, dia base-nya ada di Kroasia. Terus juga dia kolaborasi sama Puma, atau Puma kolaborasi dengan Rimac. Pada sebelumnya Puma juga pernah kolaborasi dengan brand mobil ternama juga dari Italia, yaitu Ferrari. Waktu itu ada Puma Evo Speed 1.3 kalau nggak salah, itu collab atau collaboration dengan Ferrari
493 apa 439 ya, sorry. Puma Ferrari F947, sorry, gue nggak terlalu inget, jadi gue harus lihat data dulu. Jadi sebelumnya Puma udah collab sama Ferrari F947, terus sekarang akhirnya Puma collab sama Rimac kali ini, brand mobil atau pabrikan mobil asal Kroasia. Oke, untuk sekarang yang mau gue bahas ya seperti biasa, gimana sih uppernya, seperti apa, kenapa bisa beratnya itu hanya, oh ya by the way ini Puma ngeklaim kalau berat sepatu ini hanya 90 gram satu sisi, itu 90 gram ya. Lu tahu 90 gram beratnya kayak apa ya, jadi ya emang enteng banget gitu. Nanti kita buktiin bener nggak beratnya 90 gram, karena memang di keterangan yang dikasih Puma itu nggak ada keterangan ya untuk 90 gram itu size berapa, itu nggak ada dicantumin. Terus sepatu ini hanya dibuat sebanyak 412 pasang. Kenapa 412 pasang? Karena 412 itu adalah angka top speed dari si mobil Rimac C2 itu. Jadi top speednya di angka 412 km per jam. Terus untuk si Rimac C2 atau C2 itu akselerasi dari 0 ke 100-nya itu cuma 4 detik kalau nggak salah ya. Itu sekitar cuma 4 detik gitu. Jadi dibikin 412 itu adalah angka untuk total seluruh pasang yang dibuat oleh Puma untuk si sepatu ini. Oke, langsung balik ke si sepatunya ini sendiri. Untuk uppernya ini benar-benar tipis, warnanya apa ya ini, merah atau apa, atau fuse apa ini. Kalau dilihat di artikel di boxnya, ini warnanya red blast, jadi ya merah-merah juga sih, menandakan kecepatan mungkin, warna merah. Jadi uppernya ini mirip-mirip kayak Puma EvoSpeed SL yang waktu itu sempat menggemparkan dunia sepak bola karena memang enteng banget. Tapi untuk EvoSpeed SL Puma ada mention bahwa sepatu itu cuman bertahan sebanyak 10 kali games. Jadi setelah 10 kali games biasanya sepatu itu cepet rusak gitu kan, karena memang sangat ringan, terus juga sangat tipis uppernya. Dan ini kalau gue lihat ini uppernya mirip banget kayak EvoSpeed SL. Nah, kalau misalnya di sini bisa di zoom lihat, ini bener-bener nggak ada nggak ada pengaman lebih atau lapisan dalam lagi. Jadi emang cuman satu layer yang sangat tipis untuk uppernya, dan ini sintetis ya, bukan knitting. Dan di bagian dalam itu nggak ada padding sama sekali, atau nggak ada bantalan atau nggak ada tambahan body lagi untuk di dalamnya. Terus di sini dia ada logo Rimac, tulisan Rimac. Di bagian depan di sini dia ada logo Pumanya. Terus untuk di bagian heel, bagian belakang dia ada logo Rimac-nya. Untuk tali sistem lacingnya dia masih central lacing system. Terus ada satu bagian yang dibuat dari bahan knitting, yaitu di lidahnya ini, karena dia di bagian depannya ini dia nggak ada lidah, jadi diganti sama knitting. Jadi untuk fleksibel, biar pas di saat kaki kita masuk tuh nggak terlalu susah. Oke, terus di bagian dalamnya, innernya itu bener-bener nggak ada apa-apa, cuman di bagian heel, di bagian inner bagian belakang itu ada tambahan tipis juga, satu bahan sweat itu sangat-sangat tipis. Mungkin ini adalah satu-satunya bahan tambahan
yang ada di sepatu ini selain uppernya. Jadi bahan tambahannya itu ya ini innernya ini di belakang. Tipis banget bahannya, sweat dan lumayan lumayan lembut, dan di sini ada sedikit bantalan untuk di bagian heelnya, dan cuman ini satu-satunya bantalan yang ada di sepatu ini. Oke, itu untuk bagian uppernya cuman itu aja, karena memang sangat sangat banyak yang dipangkas gitu, banyak banget yang dipangkas, jadi ya simple cuman gitu aja. Terus untuk outsole-nya sendiri ini seperti ini sedikit berbeda sama Puma Ultra yang 1.1 ya, karena Puma Ultra dia stud belakangnya itu ada 4, nah ini cuma 2. Terus dia one piece one piece outsole dengan bahan TPU plastik dengan finishing chrome. Ini juga dimension sama Puma kalau bagian outsole-nya ini bakal mengelupas. Kalau misalnya kalian pakai beberapa kali dia akan mengelupas. Terus juga untuk tractionnya, traction start configuration-nya ini bisa dibilang benar-benar agresif ya. Ya sesuai dengan tipe sepatunya sih, sepatu speed gitu kan. Ya blade semua dari depan sampai belakang, cuman ada seperti kayak arah kayak tanah gitu untuk yang bagian depannya. Belakangnya ini cuman lurus blade gitu aja. Terus juga di bagian belakang bawah outsole lihat ada logo Pumanya di sebelah sini. Oke, lanjut untuk bagian insole. Untuk insole-nya dia sama kayak EvoSpeed SL yang lightweight insole. Di sini dia ada tulisan Rimac-nya, tapi ini udah meletek nih. Satu di bagian satunya ini dia tulisan Rimac, terus ada tulisan 267412. 267 ini adalah nomor seri untuk limited editionnya, yang menandakan bahwa sepatu ini sepatu ini adalah produksi ke 267 dari 412 pasang yang dibuat oleh Puma untuk seluruh market di seluruh dunia. Terus di bagian belakangnya di sini warna putih juga, polos, nggak ada apa-apa, cuman ada bolong-bolong gitu aja, sama ada logo Pumanya di sini. Untuk insole-nya sih itu aja. Terus untuk midsole dia, kalau bisa gua bilang ini nggak ada midsole sebenarnya, karena kayaknya ini dari outsole itu langsung emang tipis banget, nggak ada bantalan lagi, jadi cuma outsole langsung ke insole gitu. Jadi emang cuma tipis untuk ya itu ya, untuk mencapai goalsnya itu seringan mungkin sepatu ini ya dibuatlah seperti ini. Terus sepatu ini rilisnya itu, gua agak lupa, rilisnya kalau nggak salah pas barengan sama gamenya Prancis di UEFA Nation Cup ya. Di UEFA Nation Cup itu pas Prancis lawan, gue lupa sih, Prancis lawan Kroasia, lawan tuan rumah ya, lawan Kroasia. Itu Prancis menang 2-1, dan waktu itu debut si sepatu ini dipakai sama Anthony Griezmann, dan Prancis itu menang 2-1 atas Kroasia. Jadi Griezmann waktu itu pakai sepatu ini, nanti akan gue munculin foto-fotonya. Pertama kali setelah rilis sepatu ini terus debut di Kroasia yang pakai si Anthony Griezmann. Terus juga Anthony Griezmann membawa tim Prancis menang 2-1 atas si Kroasia tersebut. Jadi untuk sepatu ini sih bisa gue bilang memang sepatu sekali-sekali pakai lah. Jadi kalau misalnya lu beli sepatu ini
ya bukan sepatu untuk dipakai yang setiap kali lu main bola lu pakai sepatu ini, enggak. Ini emang bener-bener yang kolektor items yang mungkin cuman sekali dua kali lu pakai, abis itu udah lu simpen gitu. Karena kalau gue lihat dari uppernya sendiri juga gimana ya, maksudnya kurang aman untuk kita pakai daily gitu kan, apalagi match yang keras dengan intens kontak fisik yang lumayan lumayan keras gitu kan. Kemungkinan kaki lu cedera, bukan cedera sih, luka. Masalahnya bukan sepatunya jelek, tapi ya kalau dengan upper setipis ini kaki lu diinjek ya wassalam gitu, luka, pasti akan luka dan lu pasti akan cedera. Jadi ya cuman menurut gue sih ini cuman emang lu beli cuman pakai sekali dua kali, habis itu simpan jadi kolektor items. Atau kalau lu emang tipe orang yang pengolektor atau yang suka kolektor sepatu aja, maksudnya ya bukan tipe orang yang gua punya ya harus gua pakai gitu, nah ini cocok buat lo. Tapi kalau misalnya lu tipe orang yang gua beli ya harus gua pakai, ya menurut gua sih jangan. Karena apa? Karena harganya ini lumayan mahal. Untuk harga retailnya di UK itu harganya di 370 pound sterling, 370 sekitar 7 jutaan loh, sekitar 7 juta. Itu belum ongkos kirim, belum pajak ya kalau misalnya kita order dari sana, karena sepatu ini nggak keluar di Indonesia ya, ini nggak keluar di Indonesia. Jadi ini gue pesen juga dari luar negeri, ya harganya segituan. Jadi menurut gue, ini menurut opini pribadi gue, karena gue tipe orang yang gue beli barang itu ya harus gue pakai, bukan tipe orang yang kolektor, maksudnya nyimpen barang aja untuk pajangan. Itu bukan tipe gue. Menurut gue sepatu ini sih kurang worth it menurut gue. Karena apa? Lu menghabiskan uang segitu banyak tapi cuma buat dipajang. Tapi balik lagi ke ke preference lu masing-masing ya, maksudnya lu emang tipe orang yang suka untuk ngoleksi sepatu yang bisa dibilang sangat-sangat limited, ya lu bukan wajib punya, tapi ini bisa jadi salah satu opsi ya, bisa jadi salah satu opsi untuk menambah koleksian lu, jadi untuk dipajang di rumah kayak untuk, atau sekedar hanya untuk konten di Instagram atau apa ya itu bisa. Tapi kalau untuk dipakai gua rasa sih enggak gitu, karena harga 7 juta lebih bisa dapat yang lebih oke gitu, walaupun nggak limited. Ini kan karena hanya limited aja, jadi kenapa dia bisa harganya bisa mahal gitu. Terus yang selanjutnya yang mau gue bahas lagi itu yang terakhir, kemungkinan berat dari si sepatu ini. Yang tadinya Puma itu mengeklaim bahwa beratnya itu hanya 90 gram, tapi ya itu ya, balik lagi di note lagi, karena dia nggak ada mention untuk size berapa gitu, 90 gram itu. Nah ini sepatu adalah size 43, size 43 28 cm atau setara Nike size 44 atau Adidas 44. Untuk beratnya itu sekarang bisa gua timbang. Untuk berat dari si sepatunya ini, ini 100 gram. Oke, beratnya ini 100 gram pas. Jadi ada kelebihan 10 gram dari angka yang diklaim oleh Puma. Cuman disclaimer, balik lagi, Puma nggak nyebutin ya untuk berat 90 gram itu untuk size berapa. Ini size 43 itu bisa dibilang middle size lah, maksudnya nggak kecil, nggak besar amat, karena masih ada size yang lebih besar lagi sampai 46 gitu kan. Ini 43 masih dibilang middle size. Beratnya 100 gram, beda selisih 10 gram dari yang dibilang Puma, ya nggak ada rasanya sih. Cuman kalau misalnya ini 100 gram
ini 100 gram sepasang 200 gram lu pakai di kaki lu, ya bener-bener kayak lu nggak pakai apa-apa gitu. Karena emang nggak berasa sama sekali. Ini pun gue pegang gini, ya Allah, enteng banget. Jadi kalau lu emang niat untuk nyari sepatu ini buat dikoleksi, silahkan. Ini limited edition tapi masih banyak, bukan masih banyak ya, masih ada di website di luaran sana, contohnya kayak ProDirect atau Unisport. Oh iya, untuk Unisport itu harganya karena dia pakai euro sekitar 412 euro kalau nggak salah. Ini di ProDirect pound sterling di 370 pound sterling. Jadi kalau lu mau cari sepatu ini untuk koleksi, bisa banget. Lu juga bisa order juga. Kalau misalnya lu mau minta tolong gue juga bisa untuk order ini. Nanti lu tinggal ke Instagram gue di @ugk_store. Nanti ya lu bisa DM atau WhatsApp gue. Di sana ada nomor WhatsApp gue. Oke, mungkin segini aja unboxing sama preview sepatu bola dari Puma, yaitu Puma Ultra SL collaboration dengan Rimac, limited edition, hanya 412 pasang seluruh dunia. Kurang lebihnya gue minta maaf, dan terima kasih banyak sudah meluangin waktu lu untuk nonton video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.